Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memiliki 3 identitas. Coba lihat, sekali topi, kemudian kacamata, dan stola sebagai seorang imam. Maka ketika saya menjadi imam, saya akan memakai stola, ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Dan berkhotbah, saudara-saudari yang terkasih, Anda harus hati-hati bagaimana Injil mewartakan kabar gembira. Jangan sampai kita semua sedih. Jangan sampai kita semua mukanya muram karena kita mewartakan kabar gembira. Tidak mungkin kita mewartakannya dengan sedih. Bagaimana nanti orang lain percaya bahwa kita ini adalah pewarta kabar gembira kalau kita semua wajahnya sedih. Nah, saudara-saudari, ini khotbah. Kalau khotbah, maka saya mempunyai satu sisi wajah sebagai seorang pastor, imam gereja Katolik. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, pernah saya mengajar juga. Saya ditugaskan di Wisma Mahasiswa Solo dan saya mengajar di UNS. Mahasiswa-mahasiswiku, sekarang Anda semua siapkan. Kita mau ujian. Hari ini ujian tertulis dengan bahan yang sudah dibahas kemarin tentang id, ego, dan super ego. Nah, tentang bagaimana ideal ego, tentang bagaimana gereja menghadapi karya sosial, bagaimana permasalahan-permasalahan sosial kita pecahkan. Anda semua harus membuka buku Anda, dan sekarang ujian tidak bisa ditolak. Oh, sebagai dosen yang galak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya ditugaskan untuk mendampingi atau menemani Romo yang bertugas menjadi direktur di LSM, yaitu Institut Sosial Jakarta di Jakarta. Dan salah satu dampingannya adalah ada tukang beca, ada pemulung, anak-anak jalanan, juga ada para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik di Tangerang, di Bekasi, pada waktu itu sekitar tahun-tahun 91-92, dan kemudian juga dilanjutkan tahun 2003 saya menemani mereka. Maka saya juga sering mengajari. Kalau ada abang-abang becak, dulu kan abang becak digusur, kemudian mereka sering mengungkapkan aspirasinya dengan demo di balai kota. Saya ingat pada waktu itu gubernurnya Bapak Sutioso, dan Perda 11 itu sangat menjadi momok bagi mereka, para PKL, para orang-orang yang bekerja di jalanan dan sekaligus juga tukang becak. Maka kalau mau mengungkapkan pendapat mereka, keluhan mereka di DPRD, kemudian saya juga melatih mereka, melatih dengan drama kecil. Mereka disuruh membuat becak dari kardus supaya nanti ketika di DPRD ditendang hancur, mereka harus dihancur leburkan supaya menunjukkan bahwa mereka semangat mengungkapkan pendapatnya. Dan mereka juga mempunyai visi bahwa tujuan kenapa harus mempertahankan becak di Jakarta pada waktu itu. Dan ternyata sekarang diizinkan oleh Pak Anies, ya. Saudara-saudari yang terkasih, waktu itu becak mereka membawa becak dari Kemayoran dan seterusnya, membuat kardus itu. Bagaimana kita mau makan? Kita ini tidak ada pekerjaan, kita hanya becak. Dan kita kemampuannya juga hanya becak. Saya SD saja tidak lulus. Lalu mau bekerja di mana? Mau pulang kampung sudah tidak ada lahan. Saya mempunyai anak 3. Teman saya ini mempunyai anak 5. Bagaimana harus menghidupi mereka?
kalau diusir-usir untuk bekerja, kenapa tidak diatur, diberi kebijakan saja? Kemudian akhirnya kami abang-abang becak ini bisa tetap bekerja di Kemayoran, di perumahan-perumahan, supaya kami merasa aman kalau bekerja. Siapa bilang tidak manusiawi menjadi tukang becak itu? Dulu alasannya adalah tukang becak tidak manusiawi, seperti hewan, karena tenaganya yang diperas. Justru tidak manusiawi ketika kita tidak bisa makan, ketika pemerintah juga tidak bisa memberi makan pada kami karena kami diusir-usir sebagai tukang becak. Dan yang kedua, siapa bilang yang bikin macet itu kami? Yang bikin macet itu bukan orang-orang yang ada di jalanan itu. Coba pikirkan, ketika becak sudah bersih di jalanan raya, tetap macet. Ketika becak ada, juga macet. Berarti penyebabnya bukan becak. Maka saya mengungkapkan seluruh unek-unek saya, ide saya, dan teman-teman tukang-tukang becak ini, supaya jangan digusur, tetapi supaya kami bekerja dengan nyaman, diatur, diberi peraturan, supaya kami juga masuk dengan aturan dan tidak melanggar aturan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau sudah seperti itu, saya juga kadang-kadang melatih teater, latihan-latihan training untuk teater, baik teater rakyat maupun juga teater drama modern. Dan ini saya mempunyai wajah yang ketiga, wajah lain. Wajah seorang pemain teater, walaupun teater masih amatiran, ya. Wajah seorang dosen, wajah seorang pastor, seorang imam Katolik. Jadi satu semuanya, dan di situ ada dalam diri saya Teguh Budiarto. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kadang orang bertanya, bagaimana mungkin Tuhanmu tiga? Bagaimana mungkin kamu menerangkan itu Bapa, Putra, Roh Kudus? Kamu mengatakan Allahmu satu. Nah, itu orang yang tidak paham. Apakah perlu kita diskusikan seperti itu? Kita jawab mereka? Kita debat dengan mereka? Tidak perlu. Karena iman kita itu kepercayaan. Orang yang tidak percaya, apapun tidak akan bisa menangkap. Maka kalau mereka pun mengungkapkan kepercayaan mereka, kita juga bisa mendebat, tetapi itu juga tidak perlu karena agama adalah kepercayaan. Tapi ingin saya jelaskan, saudara-saudari, di dalam satu Tuhan yang Esa itu ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti satu Teguh ini ada wajah sebagai dosen, sebagai teater, orang yang main teater, dan sebagai imam. Ini semua terangkum jadi satu dalam satu diri, yaitu saya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan itu ingin berkomunikasi dengan manusia dan melihat bagaimana manusia semakin jatuh ke dalam dosa yang tidak bisa diselamatkan, manusia sudah dikirimi nabi-nabi. Tuhan sudah mengirimi pengingat-pengingat, penegur-penegur, supaya hidup mereka bertobat kepada Tuhan, kepada kebaikan. Tetapi mereka malah melawan, mereka malah membunuh nabi-nabi itu. Maka kemudian anaknya sendiri, artinya apa? Allah menjelma menjadi manusia dalam rupa putra, yaitu Yesus Kristus. Allah Putra, Allah Bapa itu yang selalu kita imani dalam surga. Maka orang yang ingin menyelamatkan manusia dengan bahasa manusia, dengan kegembiraan dan kesedihannya, dengan segala cuaca, kedinginan dan kepanasannya, dengan kehausan dan kelaparannya, dengan kerinduan dan kemarahannya, itu semua harus dimasuki oleh Allah itu. Maka muncul Allah Putra, yaitu jelmaan Allah Bapa tadi,
kemudian Allah Putra ini menjadi Yesus Kristus yang mengangkat, meringankan, yang memberikan mukjizat-mukjizat, pengajaran ke pengajaran, warning kepada manusia, sekaligus tuntunan-tuntunan, mengenalkan Allah, yaitu Bapa, kepada mereka. Dan itulah yang kemudian menjadi pedoman bagi manusia. Ada yang menolak, banyak juga yang menerima, dan akhirnya mereka kemudian mengimani Allah Putra itu. Tetapi ada saatnya Allah Putra, karena seperti manusia, juga mempunyai batasan waktu, terikat pada ikatan waktu dan tempat. Yesus kemudian harus kembali kepada Bapa, artinya adalah kembali kepada keilahiannya. Tetapi berjanji untuk tidak meninggalkan. Maka tenaga, kekuatan, semangat, pengharapan itu dimunculkan di dalam Allah Roh Kudus. Roh yang selalu memberikan kita semua manusia penghiburan, semangat, dan juga membuat kita bisa berdoa walaupun kita sendiri jarang berdoa. Yang selalu membisikkan dalam hati kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang cara membalas kebaikan, yang membisikkan dalam diri kita tentang memahami penderitaan orang lain, yang kadang kita juga bebal, tertutup matanya, tetapi bisikan Roh Kudus ini, yaitu Tuhan sendiri, menguatkan kita, memberi kita pengharapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu inti dari Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini, bahwa satu Dat, yaitu Allah sendiri, yaitu Allah yang Esa, kemudian menjelma menjadi manusia, kemudian kembali kepada keilahian, dan akhirnya kemudian Roh Kudus yang diturunkan, yang selalu menyertai manusia, kita semua, sampai akhir zaman. Maka kalau kita mengenal Tuhan, kita mencoba mendalami relasi kita dengan Tuhan, kita akan menemukan gerak-gerak dorongan-dorongan hati kita untuk semakin sempurna. Dorongan hati kita untuk berbicara ketika kita dalam kondisi terpojok dan tertekan. Untuk membela diri ketika kita tertuduh. Dan juga untuk mengungkapkan pembicaraan-pembicaraan kita yang tentu saja membuat orang lain menjadi penuh gairah, pengharapan, semangat, dan juga memaafkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, roh itu, roh penghibur, roh kebenaran, dan buah-buahnya banyak sekali, kegembiraan, tetapi juga yang membuat kita semakin menunjukkan buah-buah kehidupan kita. Maka kita akan merasakan Roh Kudus yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.